Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Segala puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan baik itu jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai mengembangkan kemampuan menulis di SD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dadan Sukmana dengan NPM 215060055 sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun nama anggota kelompoknya yaitu Nasapa Rizky Nafilia dengan NPM 215060072 sebagai pemateri kedua, Pelia Margareta 215060071 sebagai pemateri ketiga, Tiara Avelia Santika dengan NPM 215060055 sebagai pemateri terakhir. Dan saya tersendiri dan Cukmana dengan NPM 215060055 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator pada kali ini. Nah, mari kita lanjut ke materi pertama yaitu mengenai pengertian kemampuan menulis. Nah, di sini kemampuan menulis menurut Jainuddin yaitu menulis dalam arti yang sederhana adalah merangkai-rangkai huruf menjadi kata atau kalimat. Menulis merupakan tugas kompleks yang membutuhkan integrasi berbagai sensori motor, persepsi visual, perseptual motor, dan keterampilan kognitif. Nah, keterampilan menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yaitu ada menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Jadi, menulis bukanlah pekerjaan yang begitu mudah. Menulis haruslah penuh dengan ketelitian, kesabaran, keuletan, serta mampu mencari dan menemukan ide, gagasan yang dapat dituangkan ke dalam tulisan. Jadi, untuk mengembangkan kemampuan menulis harus diterapkan sejak usia dini. Sejak anak duduk masih di sekolah dasar. Karena menulis merupakan modal dasar siswa untuk menuju ke jenjang-jenjang berikutnya. Sebab tidak sedikit siswa yang kurang menyukai pembelajaran menulis. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka tulis ketika guru menginstruksikan mereka untuk menulis. Banyak pula yang tidak mengetahui pemahaman tentang kaidah-kaidah menulis yang berkaitan dengan ejaan yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut bisa menjadi salah satu penyebab siswa tidak menyukai pembelajaran menulis. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu beberapa metode pembelajaran menulis menurut Zauzak. Nah, antara lainnya yaitu ada metode eja ya yang dapat diartikannya belajar membaca dan menulis dimulai dari huruf-huruf yang dirangkaikan menjadi suku kata. Pengajaran ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf. Dengan demikian, halnya dengan pengajaran menulis dimulai dari huruf lepas dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu menulis harus lepas, merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata, kemudian merangkaikan suku kata menjadi kata, dan yang terakhir menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian ada metode kata lembaga. Metode kata lembaga ini dimulai mengajar dengan langkah-langkah mengenalkan kata seperti buku. Nah, kemudian merangkaikan kata antara suku kata menjadi bu, kuku. Kemudian ada menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya yaitu B, U, K, U. Nah, dan yang terakhir menggabungkan huruf menjadi kata yaitu B, U, K, U, buku. Yang ketiga ada metode global yaitu metode yang memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan membaca kalimat secara utuh yang ada di bawah gambar. Kemudian menguraikan kalimat dengan kata-kata, menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Jadi
pembelajaran metode global ini harus menyediakan sebuah gambar. Nah, di bawah gambar tersebut terdapat sebuah kalimat, misalkan ada gambar anak yang sedang membaca. Jadi di bawahnya contoh katanya adalah Rian sedang membaca. Nah, terus diuraikan kalimat dengan kata-kata menjadi Rian sedang membaca. Kan jadi itu tuh per kata. Nah, terus uraikan lagi kata-kata menjadi suku kata. Jadi Rian, Rian, sedang, baca, membaca. Jadi Rian sedang membaca. Nah, kemudian ada metode SAS. Nah, metode ini menurut Supriyadi adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sinetik. Nah, metode SAS juga menurut Zawajak adalah suatu pembelajaran menulis permulaan yang didasarkan atas pendekatan cerita, yakni cara memulai mengajar menulis dengan menampil cerita yang diambil dari dialog siswa dan guru atau siswanya. Nah, proses operasional metode SAS mempunyai langkah-langkah dengan urutan sebagai berikut, yaitu struktur yaitu menampilkan keseluruhan, kemudian analitiknya yaitu melakukan proses penguraian, dan yang terakhir adalah sintetik, melakukan penggalan pada struktur semula. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Farizki Nafilia, NPM 215060072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dalam menulis permulaan. Nah, tahapan dalam menulis permulaan di sini menurut Temple, Clay, Ferriero, dan Teberoskay membagi 4 tahapan dalam menulis permulaan pada anak usia dini atau di sekolah dasar. Di sini bisa kita lihat ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada scribing stage, kemudian ada linear repetitive stage, kemudian ada random letter stage, dan yang terakhir letter name or phonetic writing. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai tahapan dalam menulis permulaan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai scribbling stage, yaitu tahap di mana anak itu ciri menulisnya itu dengan mencoret atau coretan hanya memberi tanda acak pada kertas. Kemudian anak juga memulai membentuk beberapa garis, misalkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti menulis, dan berisi bagian utama coretan di dalam kotak. Nah, kemudian coretan itu ya mengidentifikasi kemampuan anak dalam mengontrol alat tulis dan peningkatan pengetahuannya terhadap bentuk kertas. Kemudian yang kedua itu ada linear repetitive stage. Nah, tahap ini ditandai dengan anak mulai menulis biasanya dalam bentuk garis horizontal dan huruf-huruf yang terpisah dalam buku bergaris. Nah, anak dapat melihat hubungan konkret antara kata-kata dan bentuknya. Nah, sedangkan orang dewasanya itu memberikan contoh menulis pada anak dan memberikan kesempatan anak untuk mengamati tentang tulisan yang digunakan dengan berbagai jalan, memberi dukungan pada coretan anak, dan mulai memperlihatkan bentuk permulaan huruf pada anak. Penjelasan yang ketiga itu mengenai random letter stage. Nah, tahap ketiga ini anak belajar bahwa bentuk-bentuk dapat dikatakan sebagai huruf. Nah, anak dapat menggunakannya secara acak untuk menyampaikan kata atau kalimat pada orang lain. Kadang-kalanya anak itu memproduksi garis huruf yang tidak sesuai dengan suara dari kata yang ditulisnya, karena ingatan anak itu akan bentuk hurufnya sangat terbatas. Nah, pada tahap ini anak membuat huruf yang ia kenal, biasanya itu huruf-huruf dalam namanya, misalkan Nasyafa. Nah, ingatan anak tuh pasti nama diri sendiri, Nasyafa gitu, secara acak untuk menyampaikan maksud pada orang lain. Kemudian yang keempat itu ada letter name or phonetic writing. Nah, tahap terakhir ini anak mulai membuat hubungan antara huruf dan suara. Nah, permulaan tahap ini
ini disebut sebagai letter name writing karena anak menulis huruf dengan nama dan bunyinya sama. Misalkan untuk gitu, ditulisnya untuk, kemudian anak membacanya untuk. Nah, begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan kemampuan menulis. Nah, di sini tujuan kemampuan menulis terpadu adalah agar siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa tulis sesuai konteks pemakaian bahasa yang wajar. Nah, untuk mencapai tujuan itu, pengajaran menulis bisa memadukan beberapa aspek pembelajaran bahasa, baik yang bersifat kebahasaan maupun keterampilan bahan ajarnya. Dalam proses pembelajaran ini, maksudnya guru harus mampu menciptakan situasi belajar yang memungkinkan siswa aktif untuk berkomunikasi. Nah, dalam tujuan kemampuan menulis ini ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu ada di kelas rendah dan di kelas tinggi. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Velia Margareti Vera Septiadiaksa dan NPM 215060071 sebagai pemateri ketiga yang akan melanjutkan penjelasan dari Nasyafa. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran menulis di SD di kelas rendah berdasarkan kurikulum 2004. Yang pertama, bersikap dengan benar dalam menulis garis putus-putus, garis lurus, garis lengkung, lingkaran, dan garis pembentuk huruf. Yang kedua, menjiplak dan mendebalkan seperti gambar, lingkaran, bentuk lurus. Yang ketiga, menyalin huruf, kata, kalimat, angka Arab, kalimat, atau beberapa kalimat. Yang keempat, menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana dengan huruf lepas. Yang kelima, menulis beberapa kalimat sederhana yang terdiri atas 3-5 kata dengan huruf sambung. Yang keenam, menulis kalimat yang didiktekan guru menggunakan huruf sambung dan menuliskannya dengan benar. Yang ketujuh, menulis dengan rapih kalimat dengan huruf sambung. Lalu, menuliskan pengalaman menggunakan kalimat sederhana dengan huruf sambung, menuliskan yang didiktekan guru dalam huruf sambung dengan benar, lalu penggunaan ejaan dan tanda baca, melengkapi cerita dengan kata yang tepat, menulis karangan pendek tentang kegiatan anggota keluarga, dan menulis cerita sederhana tentang kesukaan dan ketidaksukaannya. Baik, untuk yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran menulis di SD kelas tinggi berdasarkan kurikulum 2004. Yang pertama, menulis karangan dari pikiran sendiri dengan menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tepat. Lalu, yang kedua, menulis karangan berdasarkan rangkaian gambar seri menggunakan kalimat yang makin kompleks. Yang ketiga, membuat ringkasan dari teks narasi cerita dalam beberapa kalimat menggunakan kata-kata sendiri. Yang keempat, menulis petunjuk membuat mainan dan menjelaskan cara memainkannya. Yang kelima, memahami isi percakapan dan melengkapi percakapan. Lalu, yang keenam, menulis deskripsi tentang benda di sekitar atau seseorang dengan bahasa yang runtut. Yang ketujuh, mengisi formulir dengan benar. Yang kedelapan, memahami isi cerita dan melengkapi cerita. Yang kesembilan, menulis surat untuk teman sebaya tentang pengalaman atau cita-cita dengan bahasa yang komunikatif. Yang kesepuluh, menyusun paragraf dengan bahan yang tersedia. Selanjutnya, menulis cerita berdasarkan pengalaman, menulis cerita rekan berdasarkan pengalaman dengan bahasa yang runtut dan menggunakan EYD yang tepat. Lalu, membuat pantun sederhana, menulis karangan berdasarkan gambar seri yang diacak, menulis karangan dengan bahan yang tersedia, lalu menyusun karangan dengan menggunakan kerangka karangan. Selanjutnya, menulis kartu pos dengan benar,
menulis surat pribadi untuk berbagai keperluan, untuk berbagai tujuan, dengan kalimat yang efektif, lalu menyusun laporan melalui tahap yang benar. Selanjutnya, menulis secara ringkas isi buku pengetahuan dari cerita dalam beberapa kalimat dengan kata-kata sendiri. Menulis kejadian penting dalam buku harian dengan ragam bahasa yang sesuai, dan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk poster sederhana dengan bahasa yang komunikatif. Lalu, menulis pengalaman pribadi dalam bentuk prosa sederhana, menuangkan gagasan dalam bentuk puisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Filia Santika dengan NPM 215060054. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan tulisan siswa di SD. Jadi di sini ada 5 prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip keterulangan, yang berarti anak menyadari bahwa dalam suatu bentuk yang sama terjadi berulang-ulang. Nah, mereka yang sama terjadi berulang-ulang menggunakan suatu bentuk secara berulang-ulang. Yang kedua ada prinsip generatif, yaitu anak menyadari bentuk-bentuk tulisan secara rinci menggunakan beberapa huruf dalam kombinasi dan pola yang beragam. Nah, di sini tuh anak mulai memperhatikan adanya keteraturan huruf dalam suatu kata. Lalu yang ketiga ada konsep tanda, yang berarti anak memahami keabrineran tanda-tanda dalam bahasa tulis. Untuk mempermudah kegiatan komunikasi, orang dewasa juga perlu menghubungkan benda tertentu. Nah, yang keempat ada fleksibel, yaitu anak menyadari bahwa suatu tanda secara fleksibel dapat berubah menjadi tanda yang lain. Dengan menambah tanda-tanda tertentu, huruf I menambahkan tanda-tanda dapat berubah menjadi huruf T, E, F, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada arah tanda, yaitu anak menyadari bahwa tulisan bersifat linear, bergerak dari suatu huruf ke huruf lain sampai membentuk suatu kata, dari arah kiri menuju arah kanan, bergerak dari baris yang satu menuju baris yang lain. Lalu di sini ada perkembangan menulis awal dan menulis lanjut di sekolah dasar. Yang pertama ada perkembangan menulis awal, yaitu pembelajaran menulis perlu diajarkan sejak tingkat awal sampai tingkat lanjut secara berkesinambungan. Menulis awal di sekolah dasar diajarkan di kelas rendah, yaitu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, keterampilan menulis di SD tidak diperoleh secara alamiah, tetapi diperoleh melalui proses belajar mengajar. Sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah, perkembangan menulis awal menekankan kepada keterampilan mekanis. Nah, oleh karena itu, untuk dapat menulis huruf sebagai lambang bunyi, siswa akan dilatih berbagai kegiatan, seperti cara memegang alat tulis, lalu menggerakkan tangan dan memperhatikan apa yang harus ditulisnya atau digambarnya. Lalu yang kedua ada perkembangan menulis, yang berarti menulis lanjut akan dilaksanakan setelah siswa dapat menulis kata atau kalimat sederhana. Menulis lanjut juga diajarkan pada siswa kelas tinggi, yaitu mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 di sekolah dasar pada tingkat menulis lanjut di SD. Pembelajaran juga akan menekankan pada pelatihan atau penggunaan kata atau kalimat dengan ejaan yang tepat dan benar. Oleh karena itu, pembelajaran menulis juga berisikan kegiatan-kegiatan berbahasa tulis yang lazim digunakan untuk kehidupan sehari-hari.